Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita anda bersama saya Zulfitri Yusof. Seperti biasa, cerita adalah platform yang menyingkap kisah di sebalik tabir pemberitaan wartawan-wartawan Astro Awani yang memaparkan berita di astroawani.com dan juga di 501 Awani. Tetapi hari ini saya ingin meluaskan sedikit liputan cerita pada hari ini kerana kita terbang ke Bali, Indonesia, kerana kita mengikuti rapat operasi mencari dan juga menyelamat kapal selam Indonesia iaitu KRI Nanggala 402. Saya akan bersama dengan seorang wartawan ataupun koordinator liputan Kompas TV di Bali iaitu Desi Indah Lestari sebentar lagi. Tetapi buat anda yang mengikuti perkara ini antara perkembangan yang kita paparkan pada hari ini di mana Malaysia akan turut membantu Indonesia dalam pencarian kapal selam milik Angkatan Laut Tentera Indonesia TNI KRI Nanggala 402 yang terputus hubungan dan hilang di perairan utara Pulau Bali. Ketua Pusat Penerangan TNI Major Jeneral Ahmad Riyad berkata, kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Mega Bakti dijangka tiba pada 26 April ini bagi bersama-sama mengesan kapal selam berkenaan. Katanya Singapura turut membantu operasi dengan kapal Swift Rescue, sebuah kapal penyelamat kapal selam dan dijangka tiba di lokasi 24 April. Selain itu, beliau berkata 7 negara lain iaitu Amerika Syarikat, Jerman, Perancis, Turki, India dan Australia juga menawarkan bantuan dalam pencarian kapal selam tersebut yang terputus hubungan selepas melakukan latihan penembakan torpedo pada Rabu. Kedudukan terakhir KRI Nanggala ialah 23 Batu Utara di Pulau Bali di mana pada jam 3.46 pagi KRI Nanggala melaksanakan penyelaman dan bersiap sedia untuk melakukan penembakan torpedo pada 4 pagi. Namun, pada jam 4.25 pagi selepas arahan kebenaran penembakan diberikan, komunikasi dengan Nanggala telah pun terputus. Dan sementara itu, Australia pula akan membantu pencarian kapal selam Indonesia yang dilaporkan hilang pada Rabu di mana Menteri Luarnya telah menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan telah berjanji untuk membantu dengan sebaik mungkin. Australia has indicated and has been in contact with Minister Prabowo through Defence Minister Dutton that we will provide any assistance that we can. There's no question that submarine search and rescue is very complex. It is not a submarine that Australia operates. Our submarine class is quite different. Payne berkata demikian dalam sidang media lawatannya ke Wellington, New Zealand. Kapal selam Tentera Laut Indonesia KRI Nanggala 402 bersama 53 anggota kali terakhir dikesan pada selaman terakhirnya kira-kira 96 km utara Bali. Usaha pencarian itu turut disertai beberapa negara lain termasuk Malaysia dan Singapura. Dan seperti mana yang saya katakan di awal tadi, saya akan terus saja langsung bersama dengan koordinator liputan Kompas TV di Bali iaitu saudari Desi Indah Lestari. Assalamualaikum, selamat petang Desi. Desi, mungkin perkembangan terkini pada jam ini yang dapat dikongsikan. Adakah ada sidang media yang diberikan oleh jurucakap daripada TNI Angkatan Laut pada beberapa jam yang lalu ataupun wartawan-wartawan di Indonesia pada ketika ini, bagaimana liputannya? Iya, Assalamualaikum, selamat petang Zul. Dah dapat saya laporkan dari Pulau Dewata, Bali, di mana tepatnya pada titik koordinat hilangnya KRI Nanggala 402 terdeteksi di sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Pulau Bali. Nah, dengan hilangnya tersebut, pencarian hingga kini masih terus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, di mana pencarian itu dilakukan melibatkan TNI tentunya, kepolisian, dan juga Basarnas. Adapun titik-titik pencarian yang dilakukan itu masih seputaran di titik celukan di perairan Celukan Bawang, Buleleng, Bali, di mana titik tersebut sudah ada koordinat yang akan merupakan sinyal dari kapal KR Nanggala 402. Nah, untuk wartawan sendiri dan sampai saat ini dengan dia masih berada di beberapa titik pencarian, terutama di perairan Celukan Bawang dan juga berada di Lanut off base Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Nah, tadi juga untuk informasi jumpa media sudah dilakukan tepat pada pukul 14 WITA waktu Indonesia bagian tengah, pukul 2 siang tadi sudah dilakukan jumpa media oleh beberapa petinggi dari
pihak terkait, yakni seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kapolri juga sudah hadir, dan Panglima TNI, dan juga ada dari Kasal. Nah, itu tadi udah berlangsung untuk jumpa media, dan juga sudah ditetapkan dan sudah ditegaskan oleh beliau-beliau pencarian masih terus dilakukan. Zul. Desi, berapa besar berita ini di Indonesia? Bagaimana ianya menuntut ataupun mendapat perhatian warga, khususnya warga net dan juga penonton-penonton dan juga penduduk di Indonesia secara keseluruhannya? Adakah ini insiden yang pertama kalinya berlaku dalam TNI Angkatan Laut di Indonesia? Zia, betul. Kalau untuk kejadian ini memang baru pertama terjadi setelah beberapa lama, bahkan berapa puluh tahun ini kejadian kapal selam yang hilang kontak. Sebelumnya kan pesawat terbang. Nah, ini kapal selam hilang kontak ini memang baru pertama terjadi, yang tepatnya di Pulau Bali ini, perairan Pulau Bali juga baru pertama, sehingga menjadi perhatian otomatis tidak hanya di Pulau Bali, bahkan di Indonesia dan juga beberapa negara asing termasuk dari Malaysia. Dan netizen juga terus membanjiri media sosial dengan viralnya informasi hilangnya KRI Nanggala 402, Zul. Dan tadi juga dijelaskan oleh Panglima, dan selain kondisi kapal yang layak operasi, dalam konferensi pers yang digelar di Base of Lanut Igusti Ngurah Rai, Bali, Kasal Laksamana Yudo Margono juga menjelaskan bahwa personel yang diterjunkan dalam latihan penembakan torpedo di perairan Bali itu semuanya sebenarnya dalam kondisi prima. Bahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyoto juga mengkonfirmasi bahwa surat kelayakan jalan dari kapal selam berbobot lebih dari 1,3 ton ini berlaku hingga 25 Maret 2022 mendatang, yang artinya kapal ini sebenarnya masih layak untuk melakukan operasi, Zul. Desi, bagaimana Desi untuk kita fahami, kerana insiden ini pertama kali, tetapi sebagai wartawan juga banyak perkara-perkara yang sedikit teknikal untuk kita fahami. Antara lain ialah untuk kita memahami kapasiti dan juga keadaan insiden kapal selam itu sendiri, kerana ianya memerlukan sedikit sebanyak pengetahuan berkaitan dengan teknologi, kena faham juga sikit sebanyak hal-hal yang berkaitan dengan ketenteraan, dan juga bagaimana itu perlu diadaptasi dengan sebegitu pantas oleh wartawan-wartawan dan juga warga media di sana. Siap, Sul. Kalau untuk pengetahuan, jadi setiap peristiwa tentunya kita sebagai wartawan pasti harus selalu juga terus belajar. Apalagi tidak semua wartawan memahami atau tidak semua wartawan berada pada posisi di posisi Marsikal ini atau di posisi KLI. Ada aja wartawan, misalnya wartawan pariwisata juga harus siap terjun di kasus ini, dan kita terus mempelajari seperti apa kasusnya, dan kita memberitahu dengan melakukan koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, terutamanya dengan dari TNI, seperti apa titik jatuhnya, seperti apa mereka melakukan pencarian. Dan memang kesulitan kami di wartawan itu adalah mengetahui posisi pasti. Jadi pergerakan kapal seperti kemarin malam itu untuk pencarian sudah ada kapal Arjuna, itu KN SAR Arjuna 229 itu diberangkatkan pada malam hari pukul Rabu malam, pukul tepatnya 22 WITA itu diberangkatkan. Nah, setelah diberangkatkan itu tiba-tiba disuruh putar balik karena alasan tertentu. Untuk mengkonfirmasi hal itu, kita terus menelpon untuk mengetahui kepada Kepala Basarnas, kepada pihak-pihak terkait kenapa itu bisa terjadi. Nah, ternyata itu memang ada hal-hal yang rambu-rambu yang harus diikuti wartawan, ada hal yang bisa diberitakan ke publik, dan ada juga hal-hal yang harus masih di keep dulu, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat tidak resah. Sehingga kita wartawan juga harus bijak, di mana kita harus memilah berita mana yang harus kita keluarkan yang baik dan agar tidak meresahkan
masyarakat, apalagi untuk keluarga korban. Korban 53 orang berada di dalam, kita ketahui berada di dalam kapal itu. Tentunya keluarganya pasti lebih dari itu yang cukup khawatir. Nah, kita antisipasi hal ini, jadi kita terus belajar dan memberitakan sesuai fakta, Zul. Desi, mungkin ramai kalau yang mengikuti perkara ini bertanyakan, adakah wartawan sudah mendapatkan reaksi ataupun bertanyakan kepada ahli keluarga 53 anggota yang berada dalam kapal selam tersebut? Adakah itu dilakukan oleh wartawan ataupun wartawan masih lagi menunggu dan juga menghormati keluarga supaya tidak mengganggu situasi mereka pada ketika ini, Desi? Siap, Zul. Nah, untuk keluarga korban, hingga tadi pukul 13 WITA waktu Indonesia bagian tengah di Bali. Nah, saya sendiri sebagai wartawan itu baru mengetahui nama-nama korban yang berada di dalam kapal itu. Nah, kita hanya baru mengetahui nama-nama korban yang ada. Untuk alamat dan keluarganya, saya sendiri itu belum mengetahui, dan sehingga kami masih terus mengkonfirmasi seperti apa. Dan tepatnya karena ini korban, maksud kami yang ada, personil yang ada di dalam kapal ini merupakan personil gabungan itu dari berbagai Nusantara. Jadi kita belum tahu pasti di mana alamatnya, di mana mereka asal atau keluarganya siapa. Itu kita masih mencari tahu semua wartawan. Karena baru tadi 53 nama yang ada di kapal kita baru peroleh. Zul. Desi, bagaimana kita sebagai wartawan ada etika yang dilakukan? Ada perkara dan juga informasi yang boleh dikongsikan kepada publik, kepada masyarakat. Tetapi ada juga informasi yang kita perlukan pengesahan daripada pihak-pihak rasmi, pihak-pihak berwajib yang berkuasa di sana. Akan tetapi kalau di media sosial itu, perkara-perkara ini menarik perhatian ramai. Ada sensasinya. Apa perbualan-perbualan di media sosial yang menggusarkan Desi pada ketika ini? Siap. Zul, kalau untuk di media sosial seperti pantauan saya memang banyak sekali media-media, khususnya netizen. Kalau media sosial dengan media yang sudah berizin, tentunya mereka akan mencari fakta dulu, baru mengeluarkan. Tapi beberapa netizen itu yang belum tahu, yang mungkin mereka mendapatkan gambar dari mana, tapi membuat caption yang tidak benar atau dari pemikirannya sendiri. Nah, itu yang mungkin akan meresahkan. Tapi kalau sampai saat ini untuk yang media-media yang berizin itu mengeluarkan sudah sesuai dengan arahan dari pihak terkait dan sudah memberikan informasi yang terbaik. Tapi kalau untuk yang informasi yang meresahkan itu sampai saat ini belum terlihat di permukaan, Zul. Dan bagaimana komunikasi bersama dengan pihak seperti Basarnas dan juga pihak TNI, malah Kementerian Pertahanan sendiri? Bagaimana kalau wartawan menelefon dan juga mendapatkan informasi, adakah dilayan dan diberikan informasi-informasi dengan baik ataupun bagaimana, Desi? Siap. Kalau untuk di Indonesia sendiri, itu untuk koordinasi di wartawan sangat terbuka, sangat leluasa. Dari setiap pihak yang terlibat, dari TNI, kepolisian, Basarnas, semua itu ada jenjangnya. Nah, mereka ada yang namanya humas. Jadi kalau humas, kita menelpon dulu ke humas, mencari tahu humas, dan nanti akan disampaikan langsung ke kepala ataupun kepala Basarnas, Kapolri maupun TNI, dan juga itu kepada Menteri Pertahanan. Nah, di sini juga akan di Bali ini, di Indonesia juga setiap kasus pasti mereka akan melakukan jumpa pers biar tidak satu persatu bertanya. Jadi jumpa media dengan tanya jawabnya itu, dan sangat keterbukaannya sangat tinggi kalau di Indonesia. Desi, buat setakat ini tiada perkembangan terbaru yang diberikan dan tiada perkabaran baru mengenai keadaan mencari dan menyelamat itu. Tapi Desi, terima kasih kerana berlintas langsung bersama dengan kami dan memberikan informasi itu bersama kami di Malaysia. Siap. Nah, satu lagi, Sul. Untuk Menteri Pertahanan tadi menegaskan dan pihak terkait dalam jumpa pers, itu waktu yang diberikan itu hanya sampai Sabtu siang besok. Jadi Sabtu siang itu batas untuk pencarian, karena itu dari hitungan oksigen yang ada di itu hanya untuk sampai Sabtu siang. Jadi
sebelum Sabtu siang itu harus kapal ditemukan untuk menyelamatkan semua anggota yang ada di kapal. Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tadi juga sudah menegaskan ke depan akan terus bekerja sama juga seperti Malaysia untuk kerjasama berbagai perlengkapan biar untuk lebih mempercepat penemuan KRI Nanggala 402 ini. Dan ke depan Menteri berjanji akan memperbaharui semua armada dan alutsista untuk kebaikan semua. Zul. Baik, terima kasih Desi kerana sudi berlintas langsung bersama dengan kami dan memberikan perincian itu. Dan terima kasih juga atas kerjasama ini dan sudi memberikan maklumat-maklumat terkini mengenai operasi mencari dan juga menyelamat KRI Nanggala 402. Itu dia tadi, Desi Indah Lestari, Koordinator Liputan Kompas TV di Bali. Cerita berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita kembali ke tanah air bercerita mengenai perkara yang mungkin sedikit sebanyak meresahkan ibu bapa mengenai sekolah buka atau tidak, cerita mengenai penularan COVID-19 dan sebagainya. Hasimi Muhammad ada membuat liputan dan juga membuat tinjauan. Kita kongsikan selepas ini.